Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senang sekali kita bersua kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Senin. Semoga ibu-ibu yang sedang menyimak kajian ini di rumah senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa istiqomah dalam talabul ilmi, mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dengan menambah ilmu yang itu menjadi bekal buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram, tepatnya 28 Muharram. Semoga walaupun akhir bulan kita senantiasa semangat ya, senantiasa istiqomah, dan tentu senantiasa merindukan kajian-kajian ilmu yang akan menjadi penyiram, penyejuk buat hati kita. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita min muqawimat nafsiyah yang akan mengangkat tema doa, istighfar, dan zikir. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita akan mulai kajian kita. Sekali lagi semoga kita diberikan istiqomah, semangat, dan senantiasa haus dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita bulan lalu ya. Di awal bulan lalu dalam kajian min muqawimat nafsiyah itu kita sedang membahas terkait dengan keutamaan doa, zikir, dan istighfar. Nah, setelah bulan lalu mungkin ini direview sedikit, kita sudah sampai dengan adab-adab berdoa. Kita akan lanjutkan. Ketika berdoa ini kita yakin tentunya bahwa doa-doa kita itu didengar oleh Allah dan kita yakin akan dikabulkan oleh Allah. Nah, tetapi ternyata ya di dalam beberapa nas yang banyak ditemukan memang ada hal-hal yang kemudian bisa menghalangi atau bisa memperlambat, bisa menjadi penghambat terkabulnya doa. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jadi kita akan menginjak kepada poin-poin apa saja yang sebetulnya menghambat pengabulan dari doa itu sendiri. Nah, yang pertama ibu-ibu rahimakumullah yaitu kondisi kita yang tidak khusyuk. Artinya bahwa berdoa memang harus khusyuk ya. Ketika kita tidak khusyuk, maka ini menjadi penghambat terkabulnya doa. Di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak khusyuk." Nah ini Bu, kenapa kita itu kalau berdoa seringnya itu tidak dengan hati, tidak dengan kekhusyuan, karena kita bukan hanya di dalam berdoa, bahkan di dalam ibadah sholat, ibadah apapun gitu, diakui terus terang ya kadang-kadang hati kita kemana, lisan kita kemana. Lisan kita mengucapkan Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kita meminta supaya Allah memberikan ampunan kepada diri kita dan kepada orang yang paling kita sayangi. Tapi pikiran kita memikirkan belanja, pikiran kita memikirkan tugas-tugas rumah tangga, pikiran kita memikirkan tetangga dan lain-lain. Padahal dalam hati kita, dalam qalbu kita yang harus kita hadirkan adalah Allah. Dan bagaimana kemudian keinginan, pengharapan kita kepada Allah. Kalau tadi berdoa untuk orang tua, maka kita membayangkan bagaimana jasa-jasa orang tua, membayangkan betapa keinginan kita membahagiakan orang tua, betapa kita juga membayangkan atau merasakan betapa besarnya dosa kita kepada diri kita sendiri ya. Ini terkait dengan diri kita.
banyaknya dosa-dosa kita, termasuk dosa kita kepada orang tua, sehingga kemudian akan nyambung antara lisan dengan hati. Inilah kenapa ya kalau kemudian kita melihat, dan mungkin ibu-ibu juga bisa merasakan bagaimana doa itu seperti hampa, ya, seperti hanya di bibir saja, walaupun misalnya bacaan doanya panjang ya, dan itu berdasarkan doa-doa yang masyhur misalnya, tapi ketika dibaca itu tidak dengan hati, tidak dengan menghadirkan kekhusyuan kepada Allah, termasuk kekhusyuan yang dimaksud adalah yakin akan dikabulkan, yakin bahwa doa kita itu didengar oleh Allah, yakin kalau segala doa-doa kita itu pastilah gitu ya, Allah itu sampai teliti kemudian benar-benar menyaksikan akan doa kita, dan kita yakin bahwa tidak ada satupun dari ucapan doa kita itu yang sia-sia di hadapan Allah. Nah, itu artinya khusyuk. Nah, lawannya berarti kan tidak khusyuk atau lalai. Ini jangan sampai kemudian kita berdoa tapi hati kita lalai. Tapi memang kebanyakan ini mungkin ya salah satunya yang harus kita introspeksi. Jangan-jangan karena kita sering lalai ketika berdoa, mata kemana ya, hati kemana gitu, ucapan kita kemana. Sekali lagi, tidak khusyuknya kita ketika kita berdoa, maka bisa jadi itu menjadi penghambat terkabulnya doa. Yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, yang menjadi penghambat terkabulnya doa adalah tergesa-gesa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu adalah buruk ya. Nah, jadi berdoa itu harus senantiasa menghindarkan diri dari ketergesaan. Jadi dikabulkan kalau misalnya kita tidak tergesa-gesa, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim ya. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim, dan selama ia tidak minta dengan tergesa-gesa ya, atau isti'ajal. Nah, ada yang bertanya nih, seorang sahabat, ya Rasulullah, apa itu isti'ajal? Jawab beliau, jika seseorang berkata, aku sudah berdoa memohon kepada Allah tetapi dia belum mengabulkan doaku, lalu ia merasa putus asa dan akhirnya meninggalkan doa tersebut. Nah, di dalam hadis ini dikatakan ya, ada kata-kata bahwa doa yang isti'ajal, yang ingin segera dikabulkan, yang tergesa-gesa, termasuk tergesa-gesa di sini adalah bagaimana kemudian orang tersebut menganggap bahwa katanya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengabulkan. Tapi kenapa saya doa tiap hari, tiap malam, tiap waktu sholat, tiap waktu mustajab doa, tapi mana? Nah, itu mana pengabulannya? Itu berarti di sana itu sudah menantang kepada Allah, sudah mempertanyakan. Nah, ini orang yang tidak sabaran, doanya pinginnya sekaligus berdoa sekaligus kemudian terkabul. Nah, itu adalah sifat dari ketergesaan. Lalu kemudian dia putus asa ketika doanya itu tidak dikabulkan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jangan seperti itu ya. Kita yakin bahwa nanti akan dibahas ya apa rahasia ketika, apa hikmahnya ya ketika Allah itu apa istilahnya untuk menunda doa-doa kita dalam pengabulannya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jangan tergesa-gesa ya. Termasuk menurut para ulama, tergesa-gesa yang dimaksud itu adalah dalam pelafalan, dalam adab-adabnya. Misal ini, kita sering sekali ya, termasuk Umi sering sekali melihat bahwa di antara masyarakat itu banyak ketika berdoa itu dengan cepat-cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Misalnya begitu tergesa-gesa dalam pelafalan. Bagaimana mungkin bisa menghadirkan poin yang pertama ya, poin khusyuk, ketika kemudian dia juga melakukannya dengan tergesa-gesa. Nah, tidak dijiwai, tidak dihadirkan di dalam hati. Nah, ini nyambung ya antara poin 1 dengan poin 2. Bagaimana kemudian kita menghadirkan kekhusyuan, ya tentu ini akan berkorelasi, berarti dia tidak tergesa-gesa. Sebaliknya, yang tergesa-gesa itu akan jauh dari khusyuk. Ini banyak ya
Kalau di acara-acara besar, acara-acara momen-momen tertentu, ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu berdoa itu bisa jadi panjang, bisa jadi pendek, tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana kemudian ketergesaan yang nampak itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wah, itu makhrajnya bisa jadi pada keluarnya salah, panjang pendeknya juga salah gitu ya doanya. Dia dilakukannya dengan tergesa-gesa. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi penghambat terkabulnya doa. Jadi memang selain ada adab-adabnya yang sudah diungkapkan, ini juga nyambung di sini bahwa tadi ya ini menjadi penghambat dari pengabulan doa-doa kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan poin-poin atau hal-hal yang menyebabkan terhambatnya terkabulnya doa. Kita masuk ke poin ketiga setelah tadi 2 poin ya. Poin ketiga ini sering sekali dibahas, yaitu bahwasanya apabila ada makanan dan minuman yang dikonsumsi yang berasal dari yang haram, maka itu akan menjadi penghambat doa kita terkabul. Jadi ibu rahimakumullah, sekecil apapun makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau itu berasal dari yang haram, maka hati-hatilah. Barangkali ini ya yang menjadi penghambat hajat-hajat kita, permintaan-permintaan kita kepada Allah itu seperti hampa, sulit sekali untuk kemudian terwujud. Ada penghalangnya, ada batu penghalangnya, yaitu apa? Sesuatu yang haram yang telah masuk ke dalam tubuh kita, sekecil apapun. Haram di sini ini bisa mencakup haram secara zatnya dan juga haram dari sisi cara perolehannya. Kalau secara zatnya tentu sering dibahas juga di majelis ya. Intinya adalah bahwa makanan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kadang-kadang di dalam keseharian ini kita luput ya meneliti, mericek gitu ya. Makanan-makanan yang penting kemudian enak, yang penting membuat kita berselera. Pastikan detilan-detilannya barangkali ada kandungan yang haram. Maka penting buat kita juga memperhatikan dari mana makanan itu dibeli ya, dari tokonya. Kalau misalnya rumah makan apa gitu ya. Kalau misalnya kemudian dibeli di toko karena sudah jadi misalnya makanan seperti itu, maka itu juga harus diperhatikan. Penting juga kemudian untuk melihat komposisi. Nah, ini dari sisi zatnya. Kalau dari sisi perolehannya, ya ini jelas pasti kaitannya dengan harta. Karena dalam pembahasan yang lain pun ya, selain doa, bukan hanya doa maksudnya, ibadah pun bisa tidak diterima kalau kemudian ada sesuatu yang haram, harta yang haram yang kemudian kita konsumsi, kita pergunakan. Jadi tadi ya harus diteliti dari sisi zatnya dan dari sisi cara perolehannya. Ibu rahimakumullah, para salafus saleh, orang-orang generasi di masa lampau, mereka orang-orang yang alim, mereka memiliki sifat yang waro. Waro itu apa? Waro itu berhati-hati sekali dengan makanan yang masuk ya ke dalam tubuh mereka. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana ayah Imam Syafi'i. Nah, ini siapa ayah Imam Syafi'i? Nah, itu adalah namanya Idris ya. Makanya Imam Syafi'i sebetulnya kan namanya Muhammad bin Idris ya, karena bapaknya itu adalah Idris. Nah, ini diceritakan di dalam sejarah bahwa seorang pemuda bernama Idris ini dulu itu ceritanya berjalan jauh dalam keadaan lapar ya, menemukan terus gitu ya, berjalan jauh menemukan delima ceritanya. Nah, delima ini kemudian, dan delima ini ya istilahnya tuh tergeletak begitu saja di tanah, artinya jatuh dari pohonnya. Jadi bukan menyengaja memetik dari pohon, tetapi istilahnya tuh menemukan di tanah.
Nah kemudian karena lapar dan kemudian dimakanlah ya delima itu, sampai kemudian baru setengahnya dia sadar gitu kalau kemudian dia mengambil delima tanpa izin dari si yang punya pohon. Maka ini dikisahkan ya, ini terkenal sekali, dicarilah ke seluruh kampung siapa pemilik dari pemilik dari pohon delima tersebut untuk minta dihalalkan delima tersebut. Ini dikisahkan bahwa ternyata Idris ini yang kelak ini adalah ayah dari Imam Syafi'i ini bukan hanya berkeliling satu kampung tapi 2 kampung, 3 kampung, sampai kemudian dia sampailah ditunjukkan bahwa ada seseorang yang itu adalah pemilik dari pohon tersebut. Nah ketika kemudian ditanya dan istilahnya tuh apa ya, pemiliknya itu seorang yang alim. Nah dengan serta merta karena dia seorang yang alim, sebetulnya ketika menemukan seorang pemuda yang jujurnya itu luar biasa tinggi lah, seperti itu ya, akhlaknya demikian hebat. Nah ini mengujinya dengan cara bahasanya itu menghukum kepada Idris karena telah mengambil apelnya, dan dia merasa keberatan, kecuali Idris ini menebus dengan apa? Dengan dia mau menikahi dari anaknya, katanya begitu ya. Jadi orang tersebut mengatakan dihalalkan delima tersebut, ya istilahnya dihalalkan delima tersebut, nikahi itu ya istilahnya tuh anaknya. Nah tapi anak saya itu, dia itu kalau bahasa sekarang ya bahasanya mungkin cacat gitu, atau difabel, atau pokoknya intinya dikatakan bahwa anakku itu lumpuh, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, itu ya begitu. Pokoknya ini Idris ini membayangkan ya betapa perempuan yang dimaksud, yaitu anaknya itu tadi ya, anak si bapak tadi, membayangkannya bahwa dia adalah perempuan yang memang ya cacat segala-galanya, karena memang disebutkannya ya lumpuh, ya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat gitu, seperti itu. Intinya pasti ini adalah wanita yang cacat, yang difabel seperti itu. Tapi beberapa apakah Idris menerima tawaran atau kemudian permintaan dari bapak tadi ya, yang meminta Idris untuk menikahi anaknya? Nah Bu Ibu, kan kalau kita itu belum tentu sampai kepada makom beliau gitu ya, diterima Bu. Demi apa? Demi penghalalan sebuah delima yang ia sudah makan, karena dengan keyakinan kalau kemudian si empunya tidak menghalalkan, maka berarti dia sudah memakan harta yang haram. Astagfirullahaladzim. Kita sampai enggak ya ke sana? Andaikan kita makan milik orang lain, minta dihalalkan, orang yang dimaksud tidak mau menghalalkan, apa Bu perasaan kita? Mungkin kalau kita biarin aja dah sedikit ini, udah minta maaf ini, sudah minta dihalalkan ini, cuman dia gak mau menerima. Kalau ini enggak gitu, benar-benar gelisah. Pada akhirnya dengan penuh keimanan, dengan keinginan bertaubat, menebus kesalahannya, maka Idris ini mau menerima tawaran si bapak tersebut. Ya akhirnya dinikahkanlah dengan anaknya. Ya kita tahu ya, nikahnya kan kalau dalam Islam sebetulnya tidak dihadirkan si perempuannya ya. Nikahnya kan antara wali perempuan dengan akadnya maksudnya ya, dengan si laki-laki tadi. Ketika kemudian sudah sampai pada malam hari, dipersilahkan masuk ke ruangan, ke kamar. Ternyata Idris ini sangat takjub dengan istrinya. Apa yang kemudian dikatakan oleh mertuanya berarti ya, bahwa dia adalah cacat. Nah yang dimaksud itu bukan cacat fisik, justru yang didapatinya adalah wanita yang sangat cantik jelita. Kenapa bapak mertuanya mengatakan lumpuh, mengatakan bisu tuli? Yang dimaksud adalah bahwa anakku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Ini lumpuh ya.
Anakku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang buruk, selalu mendengarkannya adalah kata-kata yang baik, selalu yang didengarnya itu adalah ayat-ayat Allah. Begitu pula anakku tidak pernah melihat maksiat, yang dilihatnya adalah hal-hal yang baik. Jadi intinya ini adalah buah dari sifat waro dari Idris ini. Nah, ini dinikahi ternyata dengan wanita yang cantik. Yang dimaksud lumpuh, yang dimaksud cacat itu adalah cacat dari kemaksiatan. Gak ada kemaksiatan yang diperbuat oleh si perempuan itu. Nah, maka ibu-ibu rahimakumullah, dari sini kemudian lahirlah nanti Imam Syafi'i, imam mazhab yang banyak digunakan, ya, ulama mazhab yang banyak digunakan di Indonesia. Kalau ibu-ibu suka nanya di Indonesia itu mazhabnya apa sih? Nah, ini kebanyakan Syafi'i. Ini nih, Syafi'i ini lahir dari seorang Idris yang beliau sangat warok dengan sikapnya. Maka tidak heran yang lahir pun adalah seorang ulama yang faqih, seorang ulama yang terjaga, karena dia lahir dari ibunya yang terjaga dan dari ayahnya yang terjaga pula. Masya Allah ya. Nah, ibu-ibu, demikian salah satu contoh dari kisah salafus soleh, yaitu dari keluarga Imam Syafi'i, ya, ayahnya Imam Syafi'i yang begitu wara' di dalam memastikan kehalalan dari apa-apa yang ia konsumsi. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai dalil di dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya, Quran surat ke-23, ya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ada kata-kata kulu minat thayyibah, ya. Jadi makanlah dari yang baik-baik, ya. Dari yang baik-baik di sini ini bukan hanya sekedar dari sisi gizi, ya, tapi baik dalam arti syariat, ya, sesuai dengan syariatnya. Nah, kemudian ada juga di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 172. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, mohon maaf, ya. Allah juga di sana berfirman terkait dengan perintah untuk memperhatikan makanan, ya. Dikatakan oleh Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian, minat thayyibah, ya, ini dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang kami rezekikan, apa-apa yang kami berikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu iyyahu ta'budun, hanya menyembah kepadanya, kepada Allah. Nah, jadi di sini makan itu memang harus yang thayyib dalam pengertian syariat. Yang baik-baik itu adalah memenuhi standar syariat, yaitu tadi ya halal atau tidak melanggar aturan Allah. Nah, ketika firman ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, lalu menengadah kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dicukupi kebutuhannya dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya, kata Rasulullah. Nah, ini disampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini Rasulullah sedang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang berharap doanya dikabulkan sedangkan ia makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, hartanya dari yang haram, kebutuhan dicukupinya dengan yang haram. Nah, ini ya peringatan buat kita semua. Barangkali sulitnya kita terwujud doa-doanya, hajat-hajatnya, ini nih yang jadi penghalang, ini adalah makanan yang ada pada diri kita. Itu yang ketiga, ya Bu, ya, poin makanan yang haram yang bisa menghambat doa kita. Nah, yang keempat atau yang terakhir yang bisa menghambat terkabulnya doa itu adalah banyaknya maksiat kepada Allah, ya. Banyaknya maksiat
menyebabkan terhalangnya doa kita, terhambatnya pengabulan doa kita. Banyak, sedikit juga sama. Jadi intinya begini, maksiat kepada Allah itu bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penghambat, bisa menjadi satu faktor yang kemudian akan merintangi terkabulnya doa-doa kita. Maka perhatikan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam berperilaku, jangan sampai kemudian kita banyak maksiat, kita bermaksiat kepada Allah, karena maksiat-maksiat yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, dia menjadi batu sandungan ya. Manakala kita kemudian menginginkan banyak permintaan kepada Allah, menginginkan hajat-hajat, menginginkan mencita-citakan banyak keinginan, tapi ternyata maksiat itulah yang menjadi penghalangnya, penghalang doa ya, penghalang terkabulnya doa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ya, yang artinya kurang lebih, tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang peminum khamr itu meminum khamr sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seorang perampok itu merampok dan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan mukmin. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana mungkin dia dikatakan mukmin sedangkan dia berzina, gitu loh ya bahasanya, sedangkan ia minum khamar, sedangkan ia mencuri, sedangkan ia merampok. Ya enggak pantas. Makanya tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Jadi enggak mungkin dia sedang dalam keadaan mukmin, maksudnya begitu. Ini maksiat kepada Allah yang kemudian menjadi penyebab terhalangnya doa-doa kita. Maka perhatikan juga ya, jangan apa yang kemudian kita sampaikan kepada Allah itu terhambatnya karena kita suka ghibah orang lain, suka menyakiti hati orang lain, zalim kepada orang lain, senangnya marah-marah, sering berbohong, berkata dusta, berjanji ingkar, dan seterusnya. Ini maksiat-maksiat kita. Termasuk maksiat kita itu adalah tidak mau melaksanakan syariat Allah, tidak mau menutup aurat, tidak mau beribadah. Ini juga adalah maksiat kepada Allah. Nah, maksiat inilah yang nanti menjadi batu sandungan, batu penghalang terkabulnya doa kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian materi kali ini ya. Tapi sebelumnya silahkan kepada ibu-ibu, barangkali suasana yang siang hari seperti ini bikin ngantuk, bikin lemas, apalagi yang sedang saum. Mari segarkan kembali, silahkan ke kamar mandi, cuci muka, berwudu kembali ya agar segar. Dan kita tetap berada di majelis ini untuk mendapatkan ilmunya, mendapatkan keberkahannya. Kita akan lanjutkan ibu-ibu rahimakumullah. Kita akan melangkah bagaimana seandainya kita sudah mengupayakan berdoa dengan baik, mempersiapkan doa dengan adab-adab yang sudah diajarkan bulan lalu ya. Jadi adab-adabnya diperhatikan, apalagi tadi misalnya kaitannya dengan masalah hal-hal yang menghambat doa itu sudah disingkirkan, artinya kita melakukan sesuatu hal yang baik-baik saja di dalam berdoa. Nah, tapi kemudian kita merasa bahwa kok doa saya belum dikabul ya, kok terasa begini-begini saja kondisinya. Hati-hati Bu, ketika itu sudah merasuk ke dalam jiwa kita, maka kita secepatnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini harus ada hal yang kemudian dipahami oleh kita, bahwa walaupun kita sudah mempersiapkan doa dengan baik ya, walaupun sudah memperhatikan adab-adab yang memperhatikan juga kondisi kita harus mengetahui, harus meyakini ya, memahami bahwa yang namanya pengijabahan atau pengabulan doa itu ada pada sisi Allah, Nah, ini sangat penting untuk kemudian kita pahami, karena inilah yang kemudian akan mewujudkan selalu senantiasa bersikap husnuzon kepada Allah dalam kemudian bersikap terhadap doa ini. Dan ini memang dinyatakan oleh hadis ya. Kita harus meyakini bahwa ketika kita berdoa, Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa kita. Ya.
Allah Maha mendengar dan semua doa kita itu sampai kepada Allah. Akan tetapi pengabulannya itu pada sisi Allah, yang kita berhusnuzon apapun yang diberikan oleh Allah, maka itu adalah kebaikan. Ini kalau sudah sampai derajat seperti ini enak Bu, ringan. Kita berupaya memberikan yang terbaik, berdoa yang terbaik. Pengabulannya diserahkan kepada Allah. Karena di dalam nas, di dalam hadis nih, ada 3 kemungkinan terkait dengan pengijabahan doa ini. Yaitu bisa jadi Allah dengan cepat mengabulkan doa, ya, artinya doa kita langsung diijabah, seperti itu. Bisa juga kemudian Allah menangguhkannya, tidak segera, ya, bahkan menyimpannya hingga di akhirat nanti, ya, pengabulannya. Atau bisa jadi kita kan hakikatnya tidak tahu yang dipanjatkan doa oleh kita itu, bisa jadi di sana ada mengandung keburukan atau tidak baik buat kita, sehingga Allah kemudian memalingkan kita dari keburukan yang lebih-lebih. Nah, ini sesuai dengan kadar doanya. Umi bacakan hadis lengkapnya, ya, bagaimana kemudian 3 kemungkinan yang kemudian terjadi, ya, di dalam pengijabahan doa ini. Ini hadisnya adalah dari Bukhari dan riwayat Ahmad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullah azza wa jalla," katanya. Tidaklah seorang muslim, ya, yang berdoa kepada Allah nih, kepada Allah azza wa jalla, bida'watin, dengan doa, laisa fiha, yang di dalamnya itu tidak ismun, tidak ada dosa. Nah, jadi tidak ada dosa. Jadi istilahnya apa? Selama dia berdoa yang di dalamnya itu tidak ada dosa, maksudnya begitu, ya. Wala qati'atur rahim, dan maksud dari doanya itu tidak memutuskan silaturahim. Jadi dari dalam doanya itu, dari sisi doanya itu tidak ada dosa, artinya bukan doa yang buruk-buruk, ya. Tidak juga memutus silaturahim. Nah, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin hisalin, katanya begitu. Kecuali Allah a'tahu, akan memberikan kepada itu dengan doanya itu kemungkinan dari 3 ihda salasin hisalin, ya. Itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ya, imma ayyu'adilallahu lahu da'watuhu. Kemudian yang pertama adalah ayyu'ajilallahu, Allah akan yu'ajil itu mempercepat. Jadi memang dikabulkan di dunia, ya, dengan doanya itu dipercepat doanya itu. Nah, ini yang dikatakan kontan atau makbul, cepat, nah, seperti itu. Itu yang pertama, bisa jadi dikabulkan dengan cepat. Nah, kemudian yang kedua, wa imma yadakhiraha lahu fil akhirah, ya. Yang kedua itu menangguhkan pengabulannya itu nanti di akhirat, atau pada saat waktu yang tepat, waktu yang baik di kemudian hari. Nah, seperti itu, ya. Ini di sini dikatakan fil akhirah, di akhirat, ya. Artinya sampai ditangguhkan sama Allah nanti di akhirat. Kita tetap husnuzon kepada Allah. Nah, yang ketiga ini masih ada korelasinya, karena Allah itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Nah, yang ketiga itu adalah wa imma ayyasrifa annahu minasu'i misliha. Kemungkinan yang ketiga adalah bisa jadi Allah memalingkan keburukan, ya, darinya sesuai dengan kadar doanya. Nah, makanya kemudian para sahabat berkata, qalu idza nuksiru. Nih, kalau begitu katanya nuksiru, kami akan memperbanyak doa. Ya, itu. Kami akan memperbanyak doa. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, Allahu aksaru, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi dikabulkan cepat, bisa jadi Allah Maha mengetahui, kemudian Maha tahu kapan waktu yang pengabulannya yang tepat, sehingga kemudian ditangguhkan bahkan hingga di akhirat. Yang berikutnya, yang ketiga, bisa jadi karena
banyaknya amal soleh kita dalam berdoa. Nah makanya tidak ada rugi nih berdoa ini. Allah akan palingkan dari keburukan-keburukan sesuai dengan kadar doanya. Masya Allah Bu. Jadi tidak tidak boleh kita itu bosan di dalam berdoa, karena semua doa itu adalah kebaikan. Ya, Masya Allah. Ada pula ibu-ibu rahimakumullah hadis riwayat Muslim ya, seorang hamba yang berdoa terus menerus katanya, nah akan dikabulkan doanya selama ia tidak berdoa dengan dosa dan memutuskan silaturahim. Ini mirip-mirip ya. Dan selama ia tidak tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan. Nah sampai dikatakan apa yang kemudian Rasulullah yang dimaksud dengan tergesa-gesa, ini hadisnya sudah dibaca ya, yang sebelum-sebelumnya. Ingin dikabulkan, yaitu ketika ia berkata aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan. Kemudian ia mengeluh karenanya dan akhirnya meninggalkan doanya. Nah ini yang buruk ya. Karena kita tahu bahwa semua doa yang baik-baik dan tidak doa yang buruk itu dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai tidak ada yang sia-sia. Maka kalau kemudian ada yang gak sabaran maunya itu dikabul tuh dalam arti cepat, dalam arti jreng seperti itu, nah itu terus kemudian ketika tidak dikabul dia putus asa, itulah sebetulnya keburukan yang akan menimpa dirinya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ibu rahimakumullah, gemarlah kita berdoa ya, tentu dengan adab-adab yang harus diperhatikan yang sudah kita bahas. Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita menginjak kepada bahasan terakhir dari pertemuan kita, yaitu keutamaan istighfar dan hubungannya dengan pengabulan doa-doa pembuka dari hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, para ulama banyak membahas ketika seseorang itu memperbanyak taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka itu adalah salah satu kunci pembuka hajat, pembuka rizki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dia taubat, dengan dia beristighfar, hakikatnya dia sedang membersihkan semua kotoran-kotoran, membersihkan semua dosa-dosa, sehingga dia kemudian berupaya untuk menjadi bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu bersih, ketika seseorang itu berupaya untuk menyingkirkan semua kotoran-kotoran, maka layaklah dia, bertambah layaklah dia di hadapan Allah, dan bertambah layak pula dia dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan memohon ampun atau istighfar kepada Allah? Imam Ar-Raghib Al-Asfani, beliau mengutip firman Allah dalam Quran surat An-Nuh ayat 10. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Artinya tidaklah diperintah kecuali dengan meminta ampun hanya dengan lisan. Ya artinya mohon maaf, bukan dengan lisan, maksudnya memohon ampun kepada Allah. Nah, baik itu melalui lisan maupun perbuatan. Sehingga di situ dikatakan bahwa yang namanya memohon ampun atau istighfar ini harus terlibat antara lisan dengan perbuatan. Itu begitu yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib ya. Nah, istighfar ini merupakan pembuka hajat-hajat. Nah, ini kan kaitannya dengan kita membahas doa ya. Ternyata ibu-ibu rahimakumullah, banyak sekali nas-nas dalam hadis ya, yang dalam Al-Quran, dalam hadis yang kemudian menghubungkan antara kondisi seseorang yang berupaya untuk membersihkan diri di hadapan Allah, yaitu memperbanyak istighfar, dengan terbukanya kunci-kunci rizki, terbukanya hajat-hajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran surat Nuh ya, yang tadi ayat 10 sampai 12 ini lanjutannya. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya itu sungai-sungai.
Ini berbicara bagaimana pada waktu itu dalam kondisi yang sulit ya. Tapi yang disuruh oleh Allah itu adalah mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Jadi istighfar ini oleh para ulama dijelaskan ini adalah pembuka hajat, pembuka rizki, pintu rizki. Maka kalau seseorang itu jarang beristighfar, jauh sekali dia dari kunci-kunci rizki ini. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, ya tadi kan dikatakan ya sampai dikasih hujan, dikasih keberkahan dalam harta, anak ya. Ini kaitannya dengan bagaimana seseorang itu ketika kondisinya atau ketika dia berupaya untuk memperbanyak istighfar, berarti dia lebih melayakkan diri untuk kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sampai-sampai ada sebuah kisah bagaimana Umar bin Khattab ya, khalifah yang pada waktu itu menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, satu hari di dalam kondisi paceklik gitu ya. Dalam kondisi paceklik ingin kemudian memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam sejarah dikisahkan ya ini bahwasanya Umar radhiyallahu an keluar untuk memohon hujan bersama orang banyak. Jadi kalau kita ada sholat istisqa, nah ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Dan beliau ketika berdoa tidaklah beliau ini mengucapkan sesuatu kecuali memperbanyak istighfar. Jadi Umar bin Khattab ini memperbanyak istighfar terus, lalu kemudian pulang. Sampai orang-orang kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak mendengar engkau memperbanyak doa untuk meminta hujan. Padahal kita datang ke sini untuk meminta hujan." Maka ia menjawab, "Aku memohon diturunkannya hujan dengan memperbanyak istighfar yang berharap dengannya diharapkan bakal turun hujan." Lalu beliau kemudian membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, ya Quran surat Nuh ya, tadi Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, katanya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah ini ya, yursilis samaa alaikum midrara, akan mengirimkan hujan yang lebat. Nah disinilah yang dilakukan oleh Umar, karena mereka paham bahwa ternyata dengan memperbanyak istighfar itulah hajat-hajatnya itu akan terkabul. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang beliau menganjurkan memperbanyak istighfar kepada setiap orang yang mengadukan kepada beliau, karena beliau itu adalah seorang ulama ya, datang orang menceritakan tentang hajat kefakiran, keturunan, pokoknya apapun gitu ya, ini hajat. Maka yang diresepkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu adalah memperbanyak istighfar, insyaallah ya. Nah ini sampai begitu ya, ada seorang yang kemudian mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang ya sulitnya rezeki, ya gersangnya kebun-kebunnya. Sama Imam Hasan Al-Basri dikatakan beristighfarlah kamu kepada Allah, beristighfarlah, perbanyaklah istighfar. Nah ini Masya Allah, beristighfarlah engkau kepada Allah, sehingga kemudian orang-orang merasa bahwa istighfarlah sebetulnya yang menjadi kunci bagaimana kemudian dia melayakkan diri di hadapan Allah. Karena ketika seseorang itu sekali lagi sudah semakin bersih, semakin suci di hadapan Allah, maka dia semakin layak di hadapan Allah. Oleh karena itu ini banyak sekali ya fadilah-fadilah terkait dengan istighfar. Intinya adalah bahwa ayo perbanyaklah kita bertobat kepada Allah untuk hajat-hajat kita, untuk doa-doa kita. Gemar-gemarlah kita memperbanyak istighfar ya. Karena dengan beristighfar kita akan semakin bersih di hadapan Allah. Ibu-ibu berapa kali istighfarnya di dalam sehari? Ya. Berapa kali kita beristighfar di hadapan Allah? Nah mungkin harus semenjak mendapatkan kajian ini semoga semakin sadar ya, semakin penting untuk beristighfar ini. Di samping kita pun kan memang betul ya, menyadari betul betapa kotornya kita, betapa lemahnya kita, betapa banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Ada hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad, ya, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, ini banyak sekali ya yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man aksaru al istighfar, katanya barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan min kulli hamid, katanya ya. Ini barang siapa yang tadi memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap setiap kesedihannya, ya, itu adalah farajan, akan hilang, ya, artinya akan terhenti, menghilangkan kesedihan, keluar gitu dari kesedihannya. Wa min kulli dhiqin, dan setiap kesempitan yang dialaminya itu dia akan menjadi lapang. Masya Allah, dia akan menjadi lapang, dan Allah juga akan memberinya rizki, ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan berikan rizkinya kepadanya dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis loh, ini perkataan Rasulullah. Dalam hadis yang mulia ini Nabi nih yang jujur, yang terpercaya, yang senantiasa berbicara dengan wahyu, ternyata mengabarkan tentang apa? Tentang keutamaan istighfar yang akan bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesempitan, memberikan rizki yang banyak, bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Maka apalagi Ibu, ya, yang kemudian kita harapkan selain kita berharap kunci-kunci pembuka rizki, pembuka hajat itu terbentang luas di hadapan kita melalui istighfar, karena kita sadar betul bahwa kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan, kita ini banyak maksiat yang harus dibersihkan di hadapan Allah. Yuk kita perbanyak istighfar. Umi menganjurkan minimal 75 atau 100 kali dalam sehari. Tapi yang lebih baik lagi adalah terus memperbanyak. Apapun dalam kondisi ketika kita zikir, maka sempatkanlah perbanyak istighfar. Kalau Umi punya kebiasaan misalnya, itu boleh dengan bantuan tasbih, boleh dengan bantuan alat penghitung, boleh dengan apapun ya. Intinya kalau kita megang sesuatu memang itu menyengaja atau fokus itu lebih mudah ya. Kalau Umi ya, mungkin yang lain bisa dengan cara yang lain seperti itu. Perbanyak istighfar. Bangun tidur setelah sholat tahajud yang paling diperbanyak itu adalah istighfar. Ya, kemudian siang hari menjelang zuhur atau waktu duha, pokoknya perbanyak istighfar. Waktu duha di mana Allah membentangkan rahmatnya bagi siapa yang meminta rezeki, perbanyak istighfar. Siang hari perbanyak istighfar, sore hari perbanyak istighfar. Pada akhirnya memang memperbanyak istighfar. Mungkin sebagai penutup, ini tentu tidak asing lagi kalau tadi kisahnya Idris ya, ayah dari Imam Syafi'i, yang terakhir terkait dengan istighfar juga sama ya. Ada seorang tukang roti yang memperbanyak istighfar, yang dengannya hajat untuk ketemu dengan seorang imam, yaitu Imam Hambal, itu terkabul gara-gara memperbanyak istighfar ya. Masya Allah, luar biasa. Ini keinginan kuat untuk terkabulnya hajat dengan memperbanyak mensucikan diri melalui istighfar. Ibu-ibu rahimakumullah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah juga memberikan kelapangan hati kepada kita, kebeningan jiwa kita, sehingga kita kemudian bisa melihat mana yang benar, mana yang salah ya. Membuat hati kita hanif dalam menerima syariat Allah ini. Amin ya rabbal alamin.